pagi, Miss Santi. Apa kabar? Ya, Selamat baik. duduk. Ada apa nih, Mami? Miss, gini loh. Saya mau tanya sesuatu. Saya dengar soal pelajaran phonics. Oh iya, Iya, oke. itu kan pembelajaran yang baik ya, Miss ya. Iya. Tapi kelihatannya kayaknya susah ya, Miss. Ah, enggak, Bu. Kenapa? Baru naik kelas ya, Bu ya? Iya, anaknya ya? aduh, kelihatannya Baru sih mau susah. belajar phonics ya? Iya, gimana ya, Miss ya? Gampang, Bu, nggak usah takut. Kebetulan ini ada Miss Monica. Perkenalkan ini Miss Monica, guru Makasih, bahasa Mam. Inggris kita. Oh, iya. Miss Monica katanya susah phonics. Enggak ya? Morning, Mam. Enggak, saya Miss Monica. Tahun ini saya akan mengajar phonics untuk K1 dan K2. Tidak susah kok, Bu. Kebetulan kita kan baru memulai tahun ajaran ini ya, Bu ya. Pembelajaran phonics adalah metode pembelajaran untuk membaca dan menulis dalam bahasa Inggris, di mana pembelajarannya menekankan bahwa sebuah alfabet itu tidak hanya memiliki nama, tapi juga memiliki suara, sound. Jadi, setiap alfabet itu memiliki suara yang khas. Ketika suara-suara tersebut digabungkan, dapat menjadi sebuah kata. Seperti contohnya huruf A. Namanya huruf A, tapi soundnya eh. Jadi ketika bertemu dengan alfabet lain dan memiliki sound yang lain, suara yang lain, dapat dibaca menjadi sebuah kata seperti k, t, yang dapat dibaca cat. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, Miss. Iya. Kalau sekarang kan belajar di rumah. Betul. Gimana Miss caranya untuk ngajarin anaknya? Jadi banyak sekali, Bu, untuk belajar phonics. Caranya dengan mengikuti kelas melalui Zoom Ya, dan ya. juga latihan-latihan games dan juga latihan membaca di rumah, lagu, cerita, sajak, banyak sekali, dan juga percakapan sehari-hari. Semuanya untuk mengembangkan phonemic awareness. Phonemic awareness itu apa ya, Miss? Phonemic awareness adalah kemampuan anak untuk mengetahui bunyi dari setiap huruf dan menggabungkan bunyi-bunyi tersebut sehingga dapat membentuk satu kata. Seperti itu. Terus bagaimana Miss cara mengembangkan phonemic awareness Supaya itu? anak-anaknya menguasai ya. Betul Ada Miss caranya Santi. ya. Betul, nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk awalnya kita dapat mengasah kemampuan anak dengan mendengarkan bunyi awal dari sebuah kata melalui lagu, cerita, atau ketika kita menyebutkan suatu kata tertentu, mulai dari bunyi sampai z, dari huruf Z. Misalnya apple, ball, dan seterusnya. Sambil memperkenalkan bunyi, anak-anak juga dapat diperkenalkan dengan bentuk dari hurufnya. Tujuannya supaya ketika anak melihat huruf tersebut, anak dapat mengingat bunyinya. Nah, sekarang kan kita sedang belajar dari rumah ya, Bu ya. Kalau di rumah, kita dapat bermain games dengan bunyi huruf bersama dengan anak-anak. Misalnya bermain I Spy. I spy with my little eyes. I see something that start with sound b. Ball. Book. Atau bisa juga bermain mengganti bunyi awal kata. Misalnya belun, bunyi awalnya adalah huruf b. Diganti dengan huruf C dengan sound k. Jadi apa ya? Dari belun menjadi kelun. Dan kalau diganti dengan huruf F dengan sound f. Jadi apa ya? Jadi felun. Biasanya anak-anak suka bermain dengan kata seperti ini karena kata barunya itu terdengarnya jadi lucu.
Nah, bisa juga kita bermain dengan mencocokkan bunyi dengan hurufnya melalui kegiatan memancing huruf misalnya, atau mencari huruf, dan masih banyak lagi. Seperti itu, Bu. Oh, jadi itu Miss yang ditekankan. Kan? Iya ya Miss ya, kalau gitu kan sekarang saya jadi bisa ya ngajarin anak di rumah. Nah, terus Miss, gimana ya caranya bisa tahu anak itu bisa menguasai materi atau belum gitu loh Miss? Ketika anak dapat mengasosiasikan huruf dengan bunyinya, atau mencocokkan gambar dengan huruf dan bunyi awal kata tersebut, kita tahu bahwa anak kita memiliki phonemic awareness yang baik. Setelah itu, maka anak dapat mulai diperkenalkan cara menggabungkan bunyi untuk membentuk sebuah kata sederhana. Konsep ini akan mulai diperkenalkan di level K1 pada semester 2. Dan untuk level K1 dapat ditambahkan dengan reading practice atau latihan membaca setiap bulan yang akan diberikan melalui Google Classroom. Penting untuk diketahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kemampuan anak untuk membaca akan meningkat pesat apabila anak terbiasa diajak membaca cerita. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara anak-anak belajar phonics dan bisa menguasai phonics di level nursery. Anak-anak akan mulai belajar lewat lagu, cerita, sajak, dan permainan. Nah, lewat 4 media yang tadi saya sampaikan, anak-anak akan belajar mengenal bunyi huruf alfabet dan mengenal bentuk huruf kapital dari setiap alfabet A sampai Z tersebut. Sedangkan di level K1, anak-anak akan mereview kembali, memantapkan kembali pengenalan bunyi huruf alfabet A sampai Z, kemudian bentuk huruf kapital dan huruf kecil itu ditambahkan di level K1, yang pada akhirnya di semester 2, anak-anak akan belajar membaca dengan kata sederhana. Jadi konsonan, vokal, konsonan. Contohnya cat, ke, te, cat. Oh, jadi di level nursery itu belajar tentang pengenalan. Iya, betul. Sedangkan di K1 itu mulai belajar melalui buku phonicsnya. Jadi anak supaya lebih menguasai ya. Betul. Iya. Nanti di K1 anak-anak akan belajar melalui buku phonics. Selain itu juga nanti kami akan membagikan lembaran sight words untuk dihafalkan di rumah, dan juga kita akan memberikan latihan membaca yang tidak susah-susah, yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Semuanya akan dilakukan bertahap, jadi tidak langsung. Jadi bertahap, tahap demi setahap, dari mudah kepada yang susah, begitu Bu. Anaknya bisa ya, Miss, ya? Betul, jadi tidak perlu khawatir. Kalau gitu mah anak saya pasti bisa tuh ya Miss. Bisa, kan ini ada satu jeda waktu Iya. yang dikasih kesempatan buat belajar, jadi anaknya pasti lebih bisa. Betul. Satu yang harus dimiliki oleh orang tua, Miss, sabar. Iya betul sekali. Harus bersabar. Betul. Kadang-kadang orang tua maunya cepet Betul. bisa ya. Betul. Sabar, semua ada tahapannya. Semua ada prosesnya, dan kami guru-guru juga mengerti bahwa anak itu tidak langsung bisa membaca. Oh gitu. Miss, tapi boleh nggak sih saya tuh tahu gitu bunyi-bunyi hurufnya supaya saya bisa ngajarin anak saya di Pasti rumah? ya, nanti ada diajarkan. Nanti kita akan berikan ini materinya. Aduh, terima kasih banyak loh Miss sebelumnya. Siap Bu, terima kasih. Kami senang bisa membantu Anda. Terima Jadi sekarang sudah tenang ya, Mami ya. Iya Miss, terima Jadi kasih. semangat ya dampingi anak di rumah ya. Pasti. Oke.